7 tahun lalu aku baru 3 tahun. Karena lama gak bisa bicara, kalian mengusir aku dan ibu dari keluarga Iskandar. Hari ini malah memanggilku kembali. Benar juga, cucu sah keluarga Iskandar Nusantara malah seorang bisu. Memang mencoreng nama keluarga. Memang sudah seharusnya diperlakukan seperti anak terbuang. Keluarga Iskandar hanya melahirkan anak-anak berbakat. Kalian cuma melahirkan anak bisu. Seluruh orang Nusantara menunggu untuk menertawakan kalian. Ibu tahun lalu meninggal karena sakit. Kalian gak peduli sedikit pun. Aku juga anggap gak ada keluarga Iskandar. Gak ada ayah itu. Tapi hari ini kalian malah bilang padaku, hubungan darah gak bisa diputus. Kalian bilang merindukanku. Apa kalian kira aku ini anak 10 tahun? Lusa jamuan ulang tahun Raja Selatan. Seluruh keluarga Iskandar harus hadir. Dan aku, Andika, adalah cucu sah keluarga Iskandar secara hukum. Kalau aku gak hadir, Raja Selatan akan menganggap kalian gak menghormati beliau. Inilah alasan sebenarnya kan? 7 tahun gak pulang, aku tersesat. Di mana aula utama? Hah? Kau adalah cucu sah keluarga Iskandar? Si bisu yang dibuang seperti sampah itu kan? Kau lagi buat isyarat apa? Aku gak ngerti bahasa isyarat. Buat apa liatin aku? Budak rendahan seperti ini. Di kehidupan lalu, sudah banyak kuhabisi. Tuan, Andika, aku tadi hanya bercanda. Para tetua sudah lama menunggumu di depan sana. Semua orang di dunia ini ternyata mengira aku adalah si bisu. Tapi malah gak tahu jiwaku bukan dari sini. Aku datang dari dunia lain. Gelarku adalah petapa angkasa. Dan di dunia penuh darah ini, mereka justru memanggilku Biksu Iblis. Biksu Iblis, kau musnahkan lebih dari 1.000 orang keluarga Pranoto. Kau gak akan berakhir baik. Kau pasti masuk neraka. Aku biksu penuh belas kasih. Sudah ditakdirkan ke Tanah Suci Barat. Kau hanya melihat sisi kejamku, tapi gak lihat sisi welas asihku. Mari. Biar ku tunjukkan lebih jelas padamu. Amitabha. Keluarga Pranotomo hidup di sini mengisap darah rakyat jelata di bawah gunung. Melenyapkan keluargamu adalah satu-satunya cara mengakhiri penderitaan. Ya, kalian gak paham maksudku. Amitabha. Dunia gak paham aku. Sungguh kesepian. Mudah gak menolongku. Ku tolong diriku sendiri. Mulai hari ini, aku akan berlatih meditasi bisu. Cuma butuh 8 tahun, kekuatanku di masa lalu akan kembali. Andika, ini kakekmu. Ayo panggil kakek. Tunarungu bawaan. Walaupun Andika dari keluarga terpandang, tapi dilahirkan dengan kekurangan begini, nggak pantas berada di keluarga ini. Ayo pergi. Sebelum meninggal, ibu berpesan ingin aku kembali ke keluarga Iskandar. Apa keluarga Iskandar pantas? Tapi aku tetap pulang juga. Kali ini, aku datang menuntut keadilan. Biar kalian semua bersujud di depan makamnya. Dari desa kemari, perlu selama ini, hah? Kakek sudah tua, menunggumu sampai sekarang. Kak Tommy, kau takut aku merebut harta keluarga Iskandar ya? Kau begitu cepat cari masalah? Selama ini baik-baik saja kan? Aduh kakek gak perlu basa-basi. Dia cuma orang bisu, bicara dengannya masih harus memanggil guru bahasa isyarat segala. Merepotkan. Aku dan adikmu sudah 7 tahun gak bertemu. Basa-basi sedikit apa salahnya? Lusa adalah jamuan ulang tahun Raja Selatan. Kalau aku dan Andika terlihat canggung dan menimbulkan masalah, orang lain akan bilang, kita gak punya sikap keluarga terpandang. Kau sudah dewasa. Hal begini saja gak ngerti. Aku... Ayah, jangan marah. Andika, sebenarnya selama ini,
keluarga Iskandar yang bersalah padamu dan ibumu. Tapi semoga kau bisa mengerti. Lagi pula kita itu keluarga terpandang. Terkadang juga gak ada pilihan. Bisu juga sudah gak bisa diubah. Lagi pula di tubuhmu mengalir darah keluarga Iskandar. Mulai sekarang tinggal saja di keluarga Iskandar. Gak bisa. Ayah! Keluarga Iskandar gak boleh ada anak Iya. bisu. Andika, cepat berlutut bilang terima kasih pada kakek. Aduh, gak perlu begitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai tetua. Memelihara aku layaknya anjing. Bagi kalian adalah sebuah anugerah. Ini apa maksud dia? Ini Apa maksudnya? memeliharaku layaknya anjing. Andika, kok kau bicara seperti itu? Anjing. Cukup tahu diri juga. Kau bisa mengira sejauh itu? Aku menimbang di tubuhmu mengalir darah keluarga Iskandar. Memberimu kesempatan kembali ke keluarga Iskandar agar gak terlunta-lunta di luar. Aku merasa diriku berbakat, orang istimewa. Keluarga Iskandar cuma pantas tunduk padaku, bukan kalian yang menampungku. Hari ini aku pulang bukan untuk masuk keluarga Iskandar, tapi mau meminta keadilan untuk ibuku. Biar kalian semua ke makamnya bersujud. Itu apalagi maksudnya? Ini Apa maksud isyaratnya? Apa maksudnya? Tuan Andika bilang sudah terlalu malam, dia mau istirahat. Kumohon, aku susah payah dapat pekerjaan. Benar. Sekarang memang sudah larut. Bima, antar dia ke kamarnya. Baik, Tuan Besar. Tuan Andika, silakan ke sini. Gak sopan. Gak tahu harus salam dulu ke tetua sebelum pergi. Kau? Tetua dari mana? Dia bilang dia mengerti, lain kali nggak akan diulangi. Kalau bukan karena meditasi bisu 2 hari lagi baru berakhir, sekarang aku sudah ingin marah. Sebentar. Lusa ulang tahun Raja Selatan. Tokoh ternama hadir. Raja Selatan itu paling peduli pada latar belakang budaya tiap keluarga. Kalau tebakanku nggak salah, di hari jamuan nanti, keturunan dari tiap keluarga besar akan adu sastra. Kakek, buat apa membahasnya dengan anak kampung bisu ini? Apa dia paham apa itu sifat kesatria zaman dulu? Apa dia tahu apa itu adu sastra? Tutup mulutmu! Aku tahu dari kecil kau nggak punya kesempatan belajar sastra dan etika. Jadi, aku sudah atur guru sastra buat kau. Besok kau belajar mati-matian agar mahir kaligrafi dan sastra. Di hari jamuan nanti, aku yakin orang-orang gak bakal mempersulitmu. Entah di masa lalu, aku memakai darah sebagai tinta, pisau sebagai pena, termasuk mahir atau enggak. Apa kau dengar? Besok guru bakal datang mengajarimu. Kau harus belajar mati-matian. Jangan permalukan keluarga Iskandar. Dia mau ngapain? Jangan-jangan dia bisa kaligrafi. Gak mungkin. Dia bisu. Paling cuma pernah sekolah di sekolah tunarungu. Gak pernah belajar sastra berkelas. 5 prinsip memegang kuas. Tekuk, tekan, kait, bingkai, tahan. Jari harus kuat. Telapak harus rileks dan tegak lurus. Pergelangan tangan rata seperti buah air. Batang kuas lurus seperti penggaris. Sudah ingat belum? Sudah ingat? 5 langkah ini harus kau pelajari seumur hidup. Ibu yang mengajari 5 prinsip memegang kuas. Ternyata begini caranya. Tanpa latihan 20 tahun, gak mungkin bisa. Andika, baru 10 tahun. Mutiara, awal bulat ujung runcing, gue rasanya lentur tapi gagah. Jatuh ke tanah berlumpur? Putraku sangat ahli soal kaligrafi. Torehan kuasnya lincah dan luas. Setiap goresannya penuh tenaga. Enggak bisa menilai. Malah mengejek. Yang unik. Mutiara jatuh ke tanah berlumpur, gak bisa menilai, malah mengejek yang unik. Tulisan ini kenapa familiar sekali?
Dia bilang kita nggak tahu berhadapan dengan siapa. Maksudnya? Dia itu mutiara yang tertutup debu. Sedangkan kita itu orang yang nggak bisa menilai. Benar-benar lucu. Besar mulut sekali. Tidurlah semua. Baik. Baik. Tulisan ini familiar sekali. Di mana aku pernah melihatnya? Nak, cepet bangun. Ini koleksi Raja Selatan yang disimpan bertahun-tahun potongan naskah Kaisar Songhuzong. Kau cepat lihat potongan naskah Kaisar Songhuzong. Beliau izinkan keluarga Iskandar mempelajarinya untuk 3 hari. Cepat pelajari. Keluarga utama dan kedua akan segera mengambilnya. Ibu, ini huruf apa? Aku nggak kenal. Ini gaya tulis ramping ini ciptaan Kaisar Huzong dari Nasisong. Gaya tulisnya gesit dan tangkas, sejak penanya ramping dan tegak sangat ramping namun... Lancang sekali. Potongan naskah yang dipinjamkan Raja Selatan juga pantas kalian pelajari. Kau anak selir rendahan juga pantas berharap jadi sukses. Aku salah. Nak, gaya tulis ramping sudah kau ingat sampai mana? Gaya tulis ramping. Tapi dia baru 10 tahun. Jangan-jangan dia itu anak langka yang lahir 1000 tahun sekali. Ruang kerja. Berlagak seperti orang berbudaya. Tuan Andika nggak kenal alat tulis klasik? Mungkin nggak tahu. Ini meja kerja dari kayu merah yang harganya miliaran, dibuat langsung sama ahlinya. Terus ada juga tinta dan kuas kelas atas, serta kertas premium. Sebenarnya, dari sebagian kecil ini, Anda bisa melihat bahwa keluarga Iskandar kaya akan warisan budaya. Kau ketawa apa? Kertas premium palsu. Gak bisa bedain kuas bulu serigala asli, makanya pakai kuas bulu anjing ini. Malah gak tahu ujung kuasnya lembek, gak stabil dipakai. Cuma batu tinta terkenal dari 4 besar ini yang asli. Dari 4 alat tulis klasik, 2 diantaranya tiruan. Betapa kaya warisan ini. Alat tulis klasik pun gak tahu. Kampungan. Tuan Andika, besok Anda harus belajar sastra mati-matian. Jangan sampai mengecewakan Tuan Besar. Dan besok Pak Anton yang mengajarimu adalah sastrawan besar. Jadi silakan Anda manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seisi keluarga Iskandar, kepala keluarga yang buta ilmu, dan pelayan penjilat majikan. Keluarga kaya miskin ilmu. Keluarga berbudaya. Apa-apaan ini? Kalau bukan saat latihan meditasi bisu nggak boleh bicara dengan orang. Sudah dari tadi aku maki habis-habisan. Bima? Dia sudah tidur? Kenapa? Barusan aku niat baik menunjukkan jalan ke Tuan Andika, tapi malah ditampar. Kau harus membela aku. Masa aku ditampar sama anak bisu? Apa? Berani tampar orang? Tenang saja, akan kulapor ke Tuan Besar. Makasih, Bima. Anak kampungan gak tahu aturan. Merasa paling hebat saja. Besok, saat Pak Anton datang mengajarimu sastra, pasti kau akan kena batunya. Pak Anton itu, apakah Pak Anton yang sama yang pernah mengajari Tuan Tommy secara langsung? Benar, memang dia. Orangnya terkenal galak. Besok, biar dia rasakan. Aku belum pernah bertemu Pak Anton. Dia itu sastrawan besar di Nusantara. Meditasi bisu. Ilmu ini ajaran rahasia Buddha. Memahami inti batin. Bisa melihat jelas kerasnya dunia. Memahami alam semesta. Sebentar lagi, besok aku akan mencapai kesempurnaan sejati. 8 tahun gak bicara dengan siapapun, tertekan sekali. Di radio 10 kilometer, ada seorang pertapa sakti sedang berlatih. Aku bisa merasakannya. Senior itu dalam waktu singkat hampir menyerap habis semua energi alam di radius 20 km untuk saja aku berhenti latihan. Kalau enggak, aku bisa-bisa celaka. Salam hormat Raja Selatan. Segera panggil Tuan Rizal ke ruang rapat. Ada urusan mendesak. Baginda gawat, ada masalah. Tuan Rizal bermeditasi di ruang rahasia. Tiba-tiba muntah darah dan terluka parah. Apa?
Orang kuat. Di Provinsi Selatan ada orang kuat. Dia menyerap habis energi alam di radius 20 kilometer. Senior itu sangat hebat. Hampir seperti makhluk gaib. Sulit dibayangkan di zaman sekarang ternyata masih ada orang sekuat itu. Walaupun ini pertama kalinya bisa sedekat ini dengan sosok sekuat itu, tapi aku nggak tahu apakah aku masih punya kesempatan menyaksikan langsung kehebatan orang sekuat itu. Arah keluarga Iskandar ingin sekali melihat seperti apa sosok kuat yang menyerap energi seisi kota. Katanya arah keluarga Iskandar. Tapi keluarga Iskandar mana mungkin layak punya koneksi dengan sosok sibat itu. Dengan statusku ini di depan sosok sekuat itu bukanlah siapa-siapa. Aku segan bertamu langsung juga gak berani menyelidikinya. Aduh, kalau bisa jadi murid sosok sekuat itu, aku rela menukarnya dengan tahtaku. Sudah semakin dekat, hampir mencapai kekuatan di kehidupan lampau. Wajahnya biasa saja. Bisu pula. Namaku Antun. Kau Andika kan? Aku diundang dengan bayaran tinggi untuk mengajarimu sastra. Bukan. Untuk membuka matamu. Kalau bukan karena keturunan keluarga Iskandar, orang seperti ini seumur hidup gak bakalan ketemu sastrawan besar sepertiku. Tapi sikapnya malah gak enak dilihat. Apa-apaan? Dalam sehari, memintamu menghafal semua ini memang gak masuk akal. Pilih satu dari 7 buku. Hari ini kuajari kau 15 jam. Setidaknya kau harus memahami isi satu buku ini. Buku anak-anak zaman dulu. Ternyata mereka sebut sebagai kekayaan budaya. Konyol. Aku tahu kau nggak terlalu pintar. Dulu juga nggak pernah baca buku sastra tingkat tinggi begini. Tapi jangan main teka-teki denganku. Cepat sedikit. Pilih satu dari 7 buku ini. Kitab puisi? Apa maksudmu? Maksudmu 7 buku ini? Gak ada yang mau kau pelajari? Aku beritahu, ini. Jangan-jangan kau mau pelajari 7 buku ini. Aku beritahu, jangan terlalu ambisius. Demi apa kau dalam 2 hari? Jadi apa maksud? Jangan main-main denganku. Aku ini salah satu dari 10 sastrawan hebat Nusantara. Kalau bukan karena kau keluarga Iskandar, kau... Tulisan yang tegas, ringan seperti angin. Bukannya dia baru 10 tahun. Kau bisa punya wibawa orang yang punya teknik kaligrafi 20 tahun. Terampil sejak usia 3 tahun. Tulisannya gak simetris, berusaha seimbang, tulisannya ekspresif. Dia tulis jalan, kau bisa gaya tulis jalan. Gaya tulis tegak gampang dipelajari. Gaya tulis rumput susah dibaca. Tapi gaya tulis jalan punya kejelasan gaya tulis tegak. Juga keluasan gaya tulis rumput. Orang yang bisa gaya tulis jalan pasti setidaknya menguasai gaya tulis tegak dan rumput. Master di 2 gaya tulisan. Tapi semua ini malah muncul pada anak bisu 10 tahun ini. Kau bisu? Aku sangka anak bisu dari kampung ternyata jago kaligrafi. Ku akui kaligrafimu lumayan. Tapi kau bilang usia 3 tahun sudah menguasai buku-buku ini. Aku nggak percaya. Biar ku uji kau. Dalam 24 sejarah, Liu Kun meniup seruling di bawah cahaya bulan. Kisah klasik bercerita, satu lagu mengusir 200.000 musuh. Tahu nggak? Dia berasal dari dinasti mana? Siapa yang berhasil dikalahkan? Dinasti Qin Barat. Suku Xiongnu. Kisah klasik terkenal. Tokoh utama cerita gunakan waktu baik-baik. Juga dia Ya, bersama siapa? Shidi. Ini, kau pernah menghafal 24 sejarah. Ini juga tahu. Dia benar-benar terampil.
Selaras dengan kebenaran, berlandas kebajikan. Kalimat berikut. Bertindak manusiawi, menekuni seni. Tindakan mendahului perkataan. Siapa pengarangnya? Shikong bertanya tentang orang baik. Ya, benar-benar paham. Di situasi ekstrim akan hidup. Di situasi bahaya akan selamat. Berasal dari Cermin pemerintahan dinasti Han. memetik pakis. Memetik pakis, pakis liar tumbuh di sini. Kendaraan bergema, semangat berperang. Kota dan pelabuhan, aku sendiri ke selatan. Benar-benar jenius. Di awal, naga harus berdiam. Kemudian, naga mulai tampak, sebaiknya bertemu orang besar. Ini, bagian kita perubahan yang mana? Bagian langit. Ini, sudah bukan bagian 7 buku itu. Sudah masuk ke ranah kita perubahan. Saya nggak pantas jadi gurumu. Ilmu Tuan sangat dalam. Bakatnya melebihi saya. Kau bilang sudah terampil sejak usia 3 tahun. Saya percaya pencapaianmu nggak terukur. Bisa jadi guru saya. Usia 3 tahun yang kubilang bukanlah 3 tahun saat 7 tahun lalu, tapi usia 3 tahun di kehidupan lalu. Saya pamit. Aku nggak pernah percaya di dunia ini ada legenda hidup. Hari ini malah bertemu langsung. Andika, mulai besok namamu akan mengguncang seluruh negeri. Besok jamuan ulang tahun Raja Selatan. Kau harus datang. Namanya mengguncang seluruh negeri? Mungkinkah di jamuan ulang tahun Raja Selatan besok dia akan menonjol? Gaya tulis jalan. Kemarin dia menulis gaya tulis ramping. Gak disangka gaya tulis jalan juga seluas ini. Bakatnya luar biasa. Auranya kuat sekali. Aku bahkan curiga dia sebenarnya gak bisu. Tuan Besar. Sama dengan kaligrafi gaya tulis ramping kemarin. Bingkai dengan pinggiran emas lalu gantung di ruang baca. Gaya tulis jalan ini luas sekali. Garisannya kuat. Tuan Besar, kalau nggak punya pengalaman 50 tahun, nggak mungkin bisa. Ini hasil karya maestro yang mana? Ayah, Andika nggak mau dididik. Ku dengar bahkan Pak Anton dibuatnya marah dan langsung pergi. Benar, Pak Anton nggak mengajarinya sama sekali. Ku dengar dari pelayan, Pak Anton cuma di sini sampai siang, lalu langsung pergi. Ayah, gimana kalau besok Andika nggak perlu ikut? Aku takut dia mempermalukan keluarga Iskandar. Aku sudah punya rencana. Besok dia harus ikut. Kok anginnya kencang sekali. Tuan Besar, saya tutup jendela dulu. Senior itu melatih diri lagi. Entah kenapa, aku seperti punya firasat. Apa? Aku merasa sepertinya akan segera bertemu senior itu. Apa? Tuan Rija akan bertemu orang penting. Lalu aku gimana? Sebentar lagi. Sudah selesai. Energi dan esensi berkumpul jadi satu. Aku berhasil menembus batas. Di kehidupan ini aku baru 10 tahun. Sudah mencapai puncak hingga energi utama. Aku baru 10 tahun. Sudah mencapai puncak seperti kehidupan lalu. Aku petapa angkasa yang disebut biksu iblis. Telah kembali. Amin. Tabah. Kau sudah lama selama ini? Masih belum datang juga? Kakek, jamuan ulang tahun Raja Selatan ini sangatlah penting. Kita sebenarnya nggak perlu menunggu si bisu itu. Benar, sebenarnya menghadiri jamuan ulang tahun tanpa membawa si bisu juga nggak masalah. Benar, Ayah. Keluarga lain bisa saja karena melihatnya bisu, lalu mengejek keluarga Iskandar. Lagian Andika besar di kampung, gak punya adab.
Orang-orang penting itu paling peduli adat dan etika. Andika harus ikut. Ini Dalam sehari semalam, bakat yang dia tunjukkan membuatku takjub. Aku nggak pernah percaya di dunia ini ada legenda hidup. Hari ini malah bertemu langsung. Besok, jamuan ulang tahun Raja Selatan. Kau harus datang. Mungkin kali ini, Andika akan memberikan keluarga Iskandar dan Raja Selatan sebuah kejutan. Cepat-cepat, Tuan Andika. Anda bisa lebih cepat nggak? Cepat. Sudah, semuanya lengkap. Ayo berangkat ke kediaman Raja Selatan. Tommy, hari ini jamuan ulang tahun Raja Selatan, semua sastrawan hebat berkumpul. 10 tahun kau giat belajar, hari ini saatnya kau tunjukkan. Aku sudah menantikan hari ini. Sangat lama. Hari ini semua keluarga besar berkumpul. Ibu harap kau bisa menunjukkan bakat luar biasa saat adu sastra. Selain itu, Pak Anton pernah jadi gurumu. Dia pasti akan membantumu. Lagian, kalau muridnya bisa tampil di depan Raja Selatan, Mbak Anton pasti juga bangga. Andika, jamuan ulang tahun hari ini cuma formalitas, adu sastra antar keluarga. Yang terpenting, kalau sesuai dugaan kakak sepupumu Tommy, hari ini akan tunjukkan bakat luar biasa. 10 tahun kau giat belajar, hari ini saatnya kau tunjukkan. Kelak, setelah kakekmu pensiun, Tommy pasti akan jadi pemimpin keluarga Iskandar berikutnya. Tapi kau itu cucu sah putra pertama keluarga Iskandar. Keluarga pamanmu takut padamu. Kalau Tommy jadi kepala keluarga, pasti akan berusaha menyingkirkanmu. Kecuali kau bisa dapat pengakuan Raja Selatan. Tapi itu juga nggak mungkin. Ayah nggak mau kau diusir lagi. Hidup menderita lagi. Demi hari ini, aku telah merencanakannya. Dengarkan aku kali ini saja ya. Mulai hari ini, turunkan egomu. Ikut di belakang kakak sepupumu. Tempatkan dirimu sebagai bawahan. Hari ini dia akan bertemu banyak sastrawan besar. Bahkan mungkin bisa bertemu langsung dengan Raja Selatan. Kalau kau ikut di belakangnya, setidaknya bisa ikut dikenal. Kok kau tertawa? Aku, Andika, seumur hidup gak kalah dari siapapun. Kau nggak mau nurut? Aku, Andika, seumur hidup gak kalah dari siapapun. Kau bisa bicara. Kau nggak bisu. Benar, aku gak bisu. Kau mau apa? Kalian semua akan segera tahu. Gimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Oh ya, kemarin kita sudah membahas tentang Fajal. Selamat datang, kepala keluarga Kurniawan. Orang ini Bintang muda keluarga Kurniawan, Ria. sudah lama dengar namanya. Di usia 18 tahun sudah menjadi bintang di dunia sastra. Silahkan masuk. Maksudmu, cucu saputra pertama keluarga Iskandar menguasai banyak ilmu kaligrafi. Di usia 10 tahun hafal banyak sastra. Bahkan kau rela mengaku kalah? Gak mungkin. 10 tahun. Dari lahir langsung belajar. Juga gak mungkin. Kalau orang lain yang bilang ke aku juga nggak percaya. Jujur saja, aku cuma menyayangkan dia itu bisu. Kepala keluarga Kurniawan Provinsi Selatan bersama penerus muda Rian mengucapkan panjang umur pada Raja Selatan. Rian, si jenius keluarga Kurniawan juga datang. Rian yang kelak berpotensi jadi bintang sastra Nusantara. Muridku yang gak seberapa sudah datang. Murid, salam pada guru. Salam hormat dari yang muda pada Pak Anton dan Pak Arya. Pria yang sopan. Justru terasa gaya klasiknya. Seluruh anggota keluarga Iskandar tiba. Mengucapkan selamat kepada Baginda, semoga panjang umur. Akhirnya datang juga. Ayo, ikut aku keluar, menyambut mereka. Aku mau lihat sendiri. Apa istimewanya anak ini? Bukankah cuma keluarga Iskandar? 3 sastrawan besar aku sampai keluar menyambut. Jangan-jangan mereka menyambut Tommy. Dia itu nggak berguna. Siapa yang disambut? Keluarga Iskandar cuma punya Tommy. Dia itu nggak berguna. Pak Arman, apa kabar? Akhirnya datang juga. Kemarin aku coba-coba. Sudah bisa lihat bakatnya yang luar biasa. Hari ini naik panggung utama. Akan mengguncang Nusantara dengan wibawanya. Aku sudah bilang,
Andika, namamu akan menggema di seluruh Nusantara. Bisu pun gak masalah. Di mana Surya? Kok mereka lambat sekali? Gak tahu. Ayo kita duluan. Reputasiku sudah sebesar ini. 3 sastrawan besar Nusantara bersama para kepala keluarga datang menyambutku. Putraku hebat sekali. Cuma kurang Raja Selatan menyambut. Tuan, di dalam hatiku ada firasat. Aku juga punya firasat. Dia Semakin dekat. Aku bisa merasakan aura sosok kuat itu. Makin dekat dengan kita. Raja-raja, Tuan Rizal. Orang-orang mana? Keluarga Iskandar sudah tiba. Pak Anton membawa 2 sastrawan besar untuk menyambut langsung. Dan orang-orang juga ikut. Keluarga Iskandar. Kalau begitu, kita pergi lihat juga. Pak Anton, Pak Teguh, Pak Arya, kalian membuatku tersentuh. Kalian gak perlu sungkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gak tahu. Sudah tiba. Iya, Andika. Benar-benar punya aura klasik pria sopan. Memang kelihatan berbeda. Andika? Andika itu siapa? Kayaknya anak yang dibuang keluarga Iskandar. Oh. Andika sepertinya bisu. Cucu sayang bisu. Andika. Yang menyambut Andika sudah lama menunggu. Salam hormat Raja. Kepala keluarga Iskandar menyapa Raja Selatan. Semoga Raja selalu panjang umur. Salam hormat Raja. Semoga panjang umur. Salam hormat Raja. Salam hormat Raja. Salam hormat Raja. Andika, cepat berlutut. Menghadap Raja harus berlutut. Berlutut, yang seharusnya berlutut itu dia. Andika, kau ngapain? Jangan kurang ajar. Cepat berlutut. Dia akan habis. Habis sudah. Ini kehormat. Si bisu mau mencelakai keluarga Iskandar ya? Raja Selatan? Raja Selatan? Wah, bukankah dia bisu? Apa? Dia bisa bicara. Dia nggak bisu. Kok saya? Ini nggak mungkin. Cucu sah keluarga Iskandar bukannya bisu. Lancang. Bertemu Raja Selatan malah nggak berlutut. Hah? Habis sudah. Baginda, orang ini sudah dibuang dari keluarga Iskandar. Gak ada hubungan sama keluarga Iskandar. Mundur. Raja, dia. Mundur. Baik. Cuma ucapan anak-anak. Semua boleh berdiri. Terima kasih Raja. Aku dan Tuan Rizal dengar Pak Anton membawa semuanya menyambut Andika cucu sah keluarga Iskandar. Sangat penasaran. Makanya keluar melihat. Semuanya santai saja. Raja benar. Saya memang sengaja keluar untuk menyambut Andika. Oh, jadi Andika punya keistimewaan apa? Andika menguasai banyak jenis kaligrafi, dan setiap kaligrafi sudah dikuasai setidaknya puluhan tahun. Barisannya seperti dituntun dewa. Anak umur 10 tahun punya pengalaman puluhan tahun. Pak Anton, matematikanya kurang bagus ya. Selain itu, ilmu Andika sangat luas. Sangat bijaksana. Ilmunya sangat luas. Pak Anton, apa Anda sudah pikun? Anak umur 10 tahun. Seharusnya baru kelas 4 SD kan? Dia bilang anak SD. Sangat bijaksana. Pak Anton, apa Anda sudah pikun? Aku melihatnya sendiri. Kalian jangan lihat, Andika masih kecil. Tapi dia itu, di antara banyak orang yang aku kenal, punya bakat sastra yang tak tertandingi. Enggak tertandingi. Enggak tertandingi. Pak Anton, saya tahu Anda ingin nunjuk bakat di depan raja. Tapi menurut saya, Anda terlalu berlebihan sedikit. Diam. Baik, Guru. Arman, Pak Anton memuji cucumu. Demikian, apakah benar?
Ini... Mohon kebijakan Raja, adik saya yang hina ini cuma tampak hebat saja. Guru saya mungkin tertipu olehnya. Tommy, diam! Kau nggak pantas jadi muridku. Bahkan bakat adikmu nggak bisa kau lihat. Guru! Diam! Kalau kau punya 1/10 bakat Andika, keluarga Iskandar pasti sudah sukses dari dulu. Apa? 1/10? Pak Anton sudah gila ya? Sudah tua, jadi aneh. Anak dari kampung bisa dibandingkan dengan Tommy. Omongan saja nggak cukup. Nanti akan diadakan adu sastra. Karena Pak Anton begitu memujimu. Gimana kalau kau mewakili keluarga Iskandar? Keluarga Iskandar memangnya siapa? Pantas ku bantu untuk menonjolkan diri. Gak bisa, saya nggak setuju. Adik hina itu gak punya bakat. Sayalah si jenius dari keluarga Iskandar. Generasi muda saya hampir dari nomor 1. Aku menyiapkan diri bertahun-tahun demi adu sastra ini. Dia itu siapa? Cuma orang bisu. Demi apa menggantikan kau? Dia. Enggak. Guru, aku. Tutup mulutmu. Pak Anton bilang, kemampuanmu nggak sampai 1/10-nya Andika. Kakek, aku. Setelah hari ini, kau bakal mengerti. Semua sesuai titah raja. Saya juga merasa Andika bisa mewakili keluarga Iskandar mengguncang dunia sastra. Omong kosong. Mengguncang dunia sastra. Konyol. Konyol sekali. Aku bahkan belum setuju. Aduh, anggap saja kakek memohon padamu. Baik, satu hal terakhir. Katanya kau bisu. Semuanya tahu soal ini. Kenapa kau tiba-tiba gak bisu lagi? Tiba-tiba langsung bisa bicara. Kalau salah bicara, bisa dianggap menipu raja. Tiba-tiba saja bisa bicara. Aneh sekali. Boleh duduk di dalam. Berdiri cukup capek. Hah? Lupakan yang lain. Cucu sah keluarga Iskandar gak punya Orang sopan dewasa santun gak ya. bilang capek. Ada kecil sudah Kayaknya bilang keluarga capek. Iskandar gak mendidiknya. Katanya dulu Ya, hidup di katanya dulu kampung. bisu, sampai diusir dari keluarga Iskandar. Memalukan. Baiklah, baiklah. Silahkan. Masuk semuanya. Silahkan. Masuk semuanya. Semua orang gak tahu. Tapi sejak malam itu, aku tahu bakatmu yang luar biasa. Soal ibumu, memang kesalahan keluarga Iskandar. Tapi sekarang, kau harus membantuku. Keluarga Iskandar sudah lama dipinggirkan Raja Selatan. Kita harus jadi perhatiannya lagi. Aku bukan bagian dari keluarga Iskandar. Kenapa harus membantu kalian? Tapi margamu Iskandar. Marga berarti sama ya? Baik. Kalau begitu margaku bukan Iskandar lagi. Namaku Angkasa. Hah? Kumohon padamu. Aku punya satu permintaan. Katakan saja. Aku dan ibu bertahun-tahun di luar, menanggung ketidakadilan. Aku gak masalah, tapi ibu benar-benar menderita sampai akhirnya sakit dan meninggal. Aku pulang kali ini bukan demi bergabung dengan keluarga Iskandar, tapi demi menuntut keadilan untuk ibu. Di ajang adu sastra hari ini, kalau aku berhasil jadi juara, kau, Arman, harus bawa seluruh keluarga Iskandar, termasuk anjing sekalipun, memakai baju duka ke makam ibuku, bersujud, dan bilang keluarga Iskandar benar-benar salah nilai. Kau benar-benar omong kosong. Ayah, dia kira dia siapa? Apa benar-benar mengira bisa unjuk bakat di sini? Tutup mulutmu. Baik. Kalau kau bisa jadi juara, aku akan mengajak semua anggota keluarga Iskandar ke makam ibumu untuk bersujud. Dan bilang, keluarga Iskandar benar-benar salah nilai. Ayah, kakek.
Walaupun aku bukan berasal dari dunia ini, tapi sejak aku lahir, aku sudah menganggapmu ibuku. 7 tahun lalu, karena melahirkan anak bisu sepertiku, malah diusir dari keluarga Iskandar. Kenapa bengong saja? Cepat bereskan ini. Maaf, hari ini Lembu dapat tambah 100.000. Kau bilang ingin set lengkap 24 sejarah. Ibu kurang 2 juta lagi, sebentar lagi pasti bisa membelikanmu. Hari ini, aku akan taklukkan keluarga Iskandar. Besok aku mau Arman jadi yang pertama. Sukarela, ke makam ibu, sambil sujud 3 kali. 9 hormat dan bilang, keluarga Iskandar benar-benar salah nilai. Aku Andika, ibuku, sudah kritis. Aku gak pernah memanggilmu ayah. Ayah, bisakah datang melihatnya sekali saja? Maaf, Ibu gak bisa melihatmu mencapai kesuksesan. Kau baru 10 tahun di saat kau paling butuh aku. Malah Ibu, maaf. Aku gak bisu. Maaf sekali, ibu gak sempat melihat saat aku bisa bicara. Mereka memintaku pulang ke keluarga Iskandar. Aku akan pulang. Kau seorang wanita, diusir begitu saja dari keluarga Iskandar tanpa status yang jelas. Aku mau menuntut keadilan untuk ibu. Aku mau seluruh anggota keluarga Iskandar memakai baju duka. Aku mau mereka sukarela mengaku keluarga Iskandar benar-benar salah nilai. Ya ampun, kakek. Demi apa dia menggantikanku di ajang adu sastra? Ini kesempatan terakhir keluarga Iskandar ujuk ke Gulat. Diserahkan ke dia. Ingat hari ini baik-baik karena ada aku, Andika. Hari ini adalah hari paling gemilang dalam sejarah keluarga Iskandar. Silakan buka mata kalian, lihat baik-baik bagaimana aku, Andika, dalam sehari saja mengangkat keluarga Iskandar sampai puncak tertinggi. Andika, kau bilang apa? Kalau kau Arman, gak menepati janjimu, silakan kalian lihat baik-baik. Bagaimana aku, Andika, dalam sehari saja akan menyeret keluarga Iskandar ke jurang neraka terdalam. Lancang kau! Berani sekali. Andika, sudah bosan hidup ya? Andika. Satu gerakan jadi awan, satu gerakan jadi hujan. Aku ingin lihat anak umur 10 tahun sepertimu, gimana bisa dalam sehari mengangkat keluarga Iskandar ke puncak tertinggi dan bagaimana bisa menyeret keluarga Iskandar ke jurang neraka terdalam. Kakek, Ayo masuk. Kalau benar-benar ada legenda hidup, berkabung di makam pun gak masalah. ayah, sedang bicara omong kosong apa? Ayah adalah kepala keluarga Iskandar. Mana mungkin pergi berkabung di makam menantu? Kakek, ini namanya menentang takdir. Menentang takdir? Kalau legenda hidup bisa muncul, menentang takdir juga gak masalah. Sudah merasakannya. Saat dia berjalan ke arahku, rasanya bukan seperti manusia, tapi seperti sebuah gunung besar, membuatku merasakan ketakutan besar yang menyisakan. Semalam, energi alam seperti bergolak sudah kubilang arahnya dari keluarga Iskandar. Tapi, nggak diduga sama sekali. Sekarang kita harus gimana? Dia benar-benar muncul, tapi aku malah nggak berani memanggilnya guru dewa. Aku takut kita salah nilai, soalnya usianya terlalu muda. Gak masuk akal. Kau ke aula jamuan. Aku mau mengabari para senior perguruan minta mereka segera datang. Ilmuku masih dangkal, sebaiknya para senior yang memastikan apa dia memang sosok sakti legendaris Kalau itu. memang benar. Langsung sujud hormat. Hah? Sosok sehebat itu, orang lain mau jadi muridnya belum tentu layak. Kalau bukan karena usianya, aku sudah ingin mengaku keturunannya. Apa? Kami di selatan menjunjung tinggi sastra. Para sastrawan besar dari selatan bisa dibilang menguasai setengah Nusantara. Sebagai Raja Selatan, aku sangat memperhatikan warisan budaya setiap keluarga. Saat ini, 8 keluarga besar di selatan, semuanya adalah keluarga dengan warisan budaya mendalam. Setiap 4 tahun sekali, kita selalu mengadakan adu sastra. Tujuannya untuk memotivasi generasi muda dari setiap keluarga untuk meraih prestasi di bidang budaya. Dan hari ini,
adalah ulang tahunku yang ke-80. Semoga Raja Selatan diberkahi seluas samudra, umur panjang kekal hingga. Semoga Raja Selatan panjang umur selamanya. Ulang tahunku bisa bertepatan dengan adu sastra 4 tahun sekali adalah sebuah kehormatan. Hari ini juga mengundang 3 sastrawan besar. Mereka adalah Ketua Umum Asosiasi Kaligrafi Nusantara. Setiap goresan menggambarkan semesta. Setiap garis dan titik menunjukkan rupa hidup. Pak Anton, ahli kaligrafi. Sebuah lagu mengiris hati di mana mencari sahabat sejati. Di usia 20 tahun menciptakan alunan kecapi kuno. Satu karya yang melegenda, Pak Teguh. Guruku, beliau adalah guruku. Di usia 29 tahun menjadi Ketua Dewan Sastra Nusantara. Penasihat utama sejarah Nusantara dari aliran sejarah panjang. Hanya mengambil secukupnya, Pak Arya. Kompetisi kali ini sangat berkualitas. Ini separuh kekuatan dunia sastra Nusantara. Semuanya hadir. Kalau hari ini bisa tampil, pasti akan terkenal. Hari ini, aku jadi pembawa acara. 3 guru besar jadi juri. Hadiah adu sastra sebelumnya biasanya cuma hadiah kecil 2 atau 4 triliun. Dan hari ini adalah ulang tahunku. Hadiahnya lebih besar, baru bagus. Siapapun yang jadi juara utama akan dapat hadiah uang tunai 15 triliun. 15 triliun? Wah, 15 triliun? 15 triliun. 15 triliun? Astaga. Pokoknya harus juara. Ini adalah 15 triliun. Uang sebanyak itu. Seluruh keluarga Iskandar pun gak bisa keluarkan uang tunai 15 triliun. Sialan, merebut posisi Tommy. Dia sungguh berani. Memang sosok hebat, baru 10 tahun, tapi bisa setenang itu. Selain itu, keluarga yang jadi juara akan kuminta pada Sultan Nusantara untuk memberikan gelar keluarga nomor 1 Provinsi Selatan. Keluarga nomor 1 diberikan langsung oleh Sultan. Keluarga nomor 1! Akan berada di atas semua keluarga di Provinsi Selatan. Dari dulu di Provinsi Selatan belum ada yang bisa jadi keluarga nomor 1, tapi kali ini Sultan yang memberikan Kalau gak bisa langsung. juara, akan kupatahkan kakimu. Rian, kau harus jadi juara. Ayah, gak ada yang bisa menyaingiku. Satu-satunya yang gak bisa kutebak cuma dia. Keluarga nomor 1, bukankah ini gelar yang selama ini diidam-idamkan keluarga Iskandar? Daya tarik gelar kosong seperti ini bisa membuat mereka rela mengambil risiko. Aku hanya perlu campur tangan sedikit. Keluarga Iskandar sudah bisa melesat ke puncak. Kita mulai. Setiap keluarga berjumlah anggota, pastikan semuanya sudah hadir. Keluarga Lesmana sudah lengkap. Keluarga Kurniawan sudah lengkap. Keluarga Suteja sudah lengkap. Keluarga Taslim sudah lengkap. Keluarga Kosasi sudah lengkap. Keluarga Iskandar sudah lengkap. Generasi muda peserta, adu sastra perwakilan keluarga. Silahkan maju. Keluarga Pranata Ismail. Keluarga Kurniawan, Rian. Keluarga Raharjo, David. Keluarga Suteja Evan. Keluarga Kosasi, Nolan. Keluarga Lesmana, Mira. Keluarga Taslim Yuda. Keluarga Iskandar, Andika. Baik, adu sastra. Sekarang resmi dimulai. Adu sastra kali ini dibagi 3 babak. Babak pertama, kecerdasan. Kedua, wawasan. Ketiga, kaligrafi. Wah, begini yang sekarang. Kakek, lihat saja nanti. Kakek Sama menyuruh kata. Andika menggantikanku. Artinya mempermalukan keluarga Iskandar. Oli, gak mengerti adikmu. Kau kalah jauh darinya. Aku gak sehebat dia. Ayah, omong kosong ayah berlebihan. Ayah, ini adalah keputusan ayah yang paling gak masuk akal hari ini. Kita lihat saja nanti. Babak pertama kecerdasan berfokus pada kemampuan beradaptasi, fokusnya ke sambung kata dan puisi sebagai pelengkap. Apa? Sambung kata. Sebelumnya gak pernah ada. Yang lain sudah kuhafal luar kepala, tapi cuma sambung kata yang aku gak bisa. Orang zaman sekarang sudah jarang yang bisa sambung kata. Ini juga kelemahanku. Buat yang lain, pasti sulit sekali. Kalau dia... Bagian kedua, wawasan. Fokusnya menguji daya ingat dan lingkup bacaan. Guru akan membaca satu kutipan secara acak. Kalian harus berebut menjawabnya. Sebutkan sumbernya, kisah di baliknya, bahkan halaman berapa dari buku apa. Hah? Kupikir tes keluarga terpandang begini cuma main-main saja. Ternyata lumayan ketat. Menarik, seru juga. Sebentar. Maksud Anda, kami bukan hanya harus sebutkan sumbernya, tapi juga harus sebut halaman berapa buku apa. Sungguh kelewatan. Ini seperti bercanda saja. Sembarangan. Orang biasa bisa sebut sumbernya. Sudah sangat hebat. Masih harus sebut halaman berapa buku apa. Siapa yang bisa menjawabnya?
Untung aku nggak ikut. Sambung kata kelemahanku. Dan soal wawasan, kayaknya satu soal juga nggak bisa kujawab. Syukurlah yang malu-maluin bukan aku. Para guru, ini apa nggak terlalu susah? Kalau tahun sebelumnya, nggak bakal sesulit ini. Tapi hari ini, harus sesulit naik ke langit. Apa alasannya? Karena Andika ikut adu sastra kali ini. Dia? Apa? Apa? Soal tes yang kelewatan hari ini disiapkan untuk dia. Bukan, atas dasar apa? Jangan-jangan dia bisa jawab. Hari ini disiapkan khusus untukku. Jangan-jangan kemampuan sastranya juga istimewa. Bagian ketiga, kaligrafi. Kali ini akan diuji 10 jenis kaligrafi. Siapa yang menguasai lebih banyak yang ditulisnya, paling bagus akan menang. Gila ya. Siapa yang bisa sekaligus menguasai 10 jenis kaligrafi? Menguasai satu jenis kaligrafi butuh 10 tahun latihan. 10 jenis? Kau mau ada yang menang ya? Jadi jelas-jelas Raja Selatan nggak mau kasih 15 triliun sebagai hadiah. Siapa yang bisa lulus? Untung bukan aku. Untung Andika sendiri yang maju cari mati. Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Langsung uji 10 jenis kaligrafi sekaligus. Di dunia ini, mana ada orang yang bisa menguasai 10 jenis kaligrafi sekaligus? Jangan-jangan dia. Membual ya? Kalaupun dipenggal aku juga nggak Aku juga percaya. nggak percaya. Cukup basa-basinya. Sekarang resmi dimulai. Pak Teguh, silahkan. Baik. Aku akan berikan baris pertama hari ini. Jamuan ulang tahun Raja Selatan. Baris pertama yang ku keluarkan bertema ulang tahun. Gawat, bukan kata biasa, tapi tema ulang tahun. Baris pertama. Air hijau kelilingi rumah. Naga bawa berkah. Bagus. Baris pertamanya sangat bagus. Generasi muda dari 8 keluarga besar. Bukankah naga yang disebut Pak Teguh? Baris kedua bukan cuma makna harus sama, nada dan ritmenya juga, sekaligus juga harus mengandung ucapan ulang tahun. Susah sekali. Sambung kata ini lumayan susah. Baru soal pertama sudah sesulit ini. Pak Teguh, sepertinya sedikit mempersulit. Baru mulai sudah sesusah ini. Baris pertama ini gak ada yang bisa sambung. Aku tahu. Baris pertamanya sulit sekali. Tapi kalian juga harus semangat menjawabnya. Meskipun keliru. Sambung kata segampang ini. Apanya yang sulit? Senekat itu. Kau nggak tahu arti cari mati ya? Andika ya? Mungkin kau nggak tahu makna khusus kalimat Pak Teguh. Biar ku kasih tahu. Itu bukan cuma menandakan hari ini ulang tahun Raja Selatan. Tapi juga menyiratkan kita yang membawa hadiah sebagai naga. Bukan cuma itu. Bukit hijau bingkai rumah, bangau sambut berkah. Ini. Bangau sambut berkah. Pas banget. Pas banget. Pak Teguh mengibaratkan kalian sebagai naga. Sedangkan Andika menyiratkan Raja Selatan sebagai bangau. Sungguh cerdas. Memang pas banget. Air hijau kelilingi rumah. Disambung bukit hijau bingkai rumah. Naga bawa berkah. Disambung bangau. Sambut berkah. Bagus. Keberuntungan. Keberuntungan. Sempurna banget. Beneran bisa disambung? Sambung kata yang bagus banget. Dia baru 10 tahun. Astaga. Baru menunjukkan sedikit kemampuan. Sudah membuat semua terpukau. Ternyata beneran bisa disambung. Asal tebak, pasti asal tebak. Andika, Pak Anton bilang kau masih muda. Tapi bakatmu luar biasa. Awalnya kami masih ragu. Tapi hari ini, akhirnya lihat sendiri. Kalau begitu, aku kasih baris pertama. Apa kau berani sambung baris berikutnya? Siapa? Takut. Raja Selatan sekarang masih sehat dan kuat. Beliau juga punya keahlian bela diri. Jadi kita tetap pakai Raja Selatan sebagai temanya. Gimana? Aku bersedia. Baik. Andika, silakan dengar baris pertama. Bukannya ini tes. Pak Arya, baris pertama Anda ditujukan untuk dia saja. benar. Itu benar. Kau cuma memberi baris pertama ke dia saja. Meskipun dia bisa menjawab tadi, itu membuktikan apa? Kalian nggak bisa jawab. Nggak mungkin. Maksud Anda, kami nggak bisa sambung, dia bisa sambung. Betul. Pak Arya, maksud Anda, kami bertujuh digabung juga gak sebanding dengan dia. Benar. Aku ingin lihat. Silakan dengar baris pertama. Usia senja kembali bersemi, ditambah 3 kali 7 tahun. Ini lebih susah dari yang tadi. Tampak sederhana, tapi penuh makna.
Ini tentang angka. Bukan cuma menyambung makna, tapi angkanya juga harus cocok. Usia senja itu apa? 3 kali 7, 2 angka ini maksudnya apa? Gimana? Sudah ku bilang kalian gak bisa jawab kan? Pak Arya, sekarang kami nggak bisa jawab. Tapi bukan berarti dia pasti bisa jawab. Betul. Itu betul. Yang ini lebih susah dari yang tadi. Aku nggak suka berebut jawab. Aku sudah memberi kalian 10 detik untuk berpikir. Kalau kalian nggak kasih baris kedua, jangan salahkan aku merebut kesempatan. Aku mau mulai sambung. Kau sudah tahu secepat itu. Silakan sambung. Baris pertama, usia senja kembali bersemi, ditambah 3 kali 7 tahun. Baris kedua dariku, usia langka dirayakan ganda, ditambah 1 tahun lagi. Bagus, pas banget. Bisa disambung lagi. Beneran? Tersambung lagi? Tertebak lagi. Kok dia pandai sekali menebak? Gimana? Bagus banget. Usia senja disambung usia langka. 3 kali 7 tahun disambung 1 tahun. Nggak bercelah. Pas banget. Giliranku, Andika. Sejak pulang kemarin, aku terus berpikir gimana mempersulitmu hari ini. Aku sudah berpikir lama. Akhirnya kepikiran satu kalimat yang susah disambung. Kau berani terima nggak? Pak Anton, silakan berikan baris pertama. Pak Anton, silakan berikan baris pertama. Wah, dia Habis ini apa melanjutkan lagi ya? Ini sambung kata tentang angka. Kau harus sambung dengan angka. Pak Anton, silakan mulai. Baris pertama, ribuan genteng ratusan bata. 100 hari bangun kuil di persimpangan. Andika, gimana baris pertama ini? Aku kasih kau 5 menit untuk berpikir. Kalau kau... 1 perahu 2 dayung, 3 orang menyeberangi jembatan, 4 arah. Astaga. Ini cepet banget. Sebenarnya dipikirkan nggak? Cepat sekali. Bahkan gak dipikirkan. Bisa disambung. Ini gila. Aku bahkan belum paham arti baris pertamanya. Dia sudah sambung baris keduanya. Sekarang, sudah tahu kualitas cucu sah keluarga Iskandar kan? Kau bahkan lebih berbakat dari yang kubayangkan. Silakan dengan baris pertama. 1 telapak menopang langit. 5 jari 3 panjang 2 pendek. Ini juga sambung kata tentang angka. Tapi makna angkanya... Silakan dengar baris kedua. Secepat itu. Kau bisa sambung lagi? Tapi makna angkanya... Silakan dengar baris kedua. 6 arah menancap ke bumi, 7 lapis ke segala penjuru. Kau Bisa disambung lagi. silakan dengar baris pertama. Air keruh karena serangga. Ada ikan di air, tangkaplah. Air membentang, sungai danau gak bertepi. Sekarang ku tambah tingkat kesulitannya. Ini bukan cuma sambung kata, tapi juga permainan kata. Silakan dengar baris kedua. Akar pohon di bawah, batang pohon di atas. Pohon menjulang, hutan rimbun sekali. Ini. Hebat sekali. Kalau dia bukan orang sakti, pasti orang gila. Memang aneh. Baik, aku berikan kata terakhir. Ini benar-benar sulit. Kalau kau bisa jawab, kuakui kau hebat. Maksudmu baris itu? Pak Teguh, aku tahu baris itu. Kau benar-benar mempersulitnya. Ini gak tertandingi sepanjang sejarah. Baris yang disebut Pak Teguh nggak tertandingi itu. Jangan-jangan yang konon katanya nggak bisa disambung. Kelihatannya mereka bersemangat memakai baris nggak tertandingi untuk mempersulit Andika. Benar juga. Andika menyambungnya terlalu cepat. 3 sastrawan besar gak bisa menahan malu. Kalau gak memberinya soal sulit, kelak akan malu banget. Ayah, itu sambung kata apa? Aku juga gak tahu. Pokoknya mereka bilang gak tertandingi. Pasti gak gampang. Aku tahu baris itu. Asal kau bisa sambung, kuakui kau sebagai guru. Aku nggak tertarik menerima murid. Kau terlalu arogan. Angkuh, sombong. Bisa mulai lebih cepat? Menurutku, asal aku bisa jawab baris nggak tertandingi kalian di babak kecerdasan ini, artinya aku menang kan? Sekarang kau sudah menang. Gak peduli kau bisa sambung atau enggak. Kau adalah juara babak kecerdasan. Yang sudah pasti. Aku nggak keberatan. Kau memang sangat pantas jadi juara kecerdasan. Tentu saja, baris terakhir ini. Kau bisa pilih gak menjawabnya.
Soalnya ini memang nggak tertandingi. Kalian semua bilang begitu. Aku jadi penasaran, kenapa sampai disebut nggak tertandingi? Silakan dengar baris pertama. Teratai dari batang hingga lumut. Apa maksudnya? Ada bunga teratai, ada umbi, ada kelopak. Kayaknya maksudnya tanaman di satu kolam. Ini juga nggak susah kan? Oh, jadi gitu ya. Kira-kira Aku nggak apa ya? ngerti. Menarik juga, biar kupikirkan dulu. Baris ini bisa kusambung. Kau? Kau. Ismail, tutup mulutmu. Ini bukan baris yang bisa kau sambung. Ayah, kenapa nggak percaya padaku? Ini gampang banget. Gampang. Walaupun agak rumit, tapi buatku biasa saja. Dari tadi kau jadi pusat perhatian, tapi malah terjebak di baris ini. Sepertinya tiba giliranku Ismail untuk turun tangan. Kalau gitu, kau yang sambung. Teratai dari batang hingga lumut, artinya akar teratai itu rimpang. Saat teratai mekar, jadi lumut teratai. Baris keduaku adalah tebing bukit hijau ada jurang dalam. Ismail, baris keduamu juga nggak cocok. Iya. Kenapa nggak cocok? Rian, kau ngerti nggak? Diam. Pengawal. Usir si bodoh ini keluar. Usir keluar. Pak Teguh, aku sambung bukit hijau dengan rimpang. Di sisi lain tebing ada jurang dalam. Aku nggak salah. Baris pertama saja kau nggak mengerti. Memahami soal juga nggak bisa. Kau gimana jawab baris kedua? Keluar dari sini. Kalian ngerti apa? Aku nggak salah. Makna puisiku benar. Nadanya juga pas. Bahkan menggambarkan curamnya bukit hijau. Aduh Ismail, teratai dari batang hingga lumut. Coba kau pikir baik-baik kata-kata ini. Semuanya radikal rumput, radikal rumput. Benar, ini sudah bukan sambung kata berdasarkan makna. Ini memecah radikal dari kata. Ini mutlak, gak tertandingi. Semuanya radikal rumput. Iya, semuanya radikal rumput. Bunga teratai pakai radikal rumput. Akar teratai itu rimpang. Saat teratai mekar, jadi lumut teratai. Semuanya radikal rumput. Sampah. Baris pertama saja kau nggak mengerti. Malah mau pamer di sini. Kau masih saja ngotot. Teratai dari batang hingga lumut. Semuanya radikal rumput. Ini sambung kata memecah kata. Benar. Aku ternyata nggak sadar. Pengawal. Usir orang nggak kompeten ini. Aku salah. Silakan dengar baris kedua. Beneran? Apa dia juga nggak ngerti baris pertama? Baris pertama sesusah ini juga bisa disambung. Lepaskan aku. Aku bisa pergi. Setidaknya biar aku dengar gimana dia menyambungnya. Baris keduanya, Putik Seroja dan Peony Harum Semerbak. Hah? Mas Nggak banget. mungkin. Baris gak tertandingi, bisa dia sambung? Jenius. Astaga, gila banget. Kau bisa sambung. Aku menyerah. Menurutku ini nggak terlalu susah. Tadi aku berpikir lama, bukan memikirkan gimana menyambung baris kedua. Hah? Terus apa yang kau pikirkan? Aku pikir karena kalian bilang ini nggak tertandingi, jadi sekalian saja aku akhiri barisnya. Akhiri barisnya. Apa maksudnya? Aku punya 5 baris lanjutan. Apa? 5? Ini bukan baris nggak tertandingi. Mulai sekarang, jangan dipakai mempersulit orang. 5 baris lanjutan. Kau bercanda ya? Lancang. 5. Teratai dari batang hingga lumut. Baris lanjutan pertama dariku, Putik Seroja dan Peony Harum Semerbak. Wah. Baris lanjutan kedua, tunas bambu, rebung, dan batang sayur air. Ini memang menyambung. Baris lanjutan ketiga, ranting dedalu, pavilion pinus, pohon parasol. Baris lanjutan keempat, gelombang liar di pantai Bohai. Nggak mungkin kan? Baris lanjutan kelima, dari sungai kecil ke laut luas. Wah, ini Bagaimana dia luar bisa? biasa. Wah, Hebat. Benar-benar luar biasa. Gimana? Saya Teguh ingin berguru denganmu. Berguru denganku? Aku belum pernah melihat orang dengan bakat sefenomenal ini. Memang gila. Astaga, Pak Teguh mau berguru dengannya. Jadi muridku. Untuk saat ini, kualifikasimu belum cukup. Apa? Arogan banget. Semena-mena. Pak Teguh mau mengakuinya sebagai guru malah ditolak. Memangnya dia sehebat apa? Bisa-bisanya bilang Pak Teguh nggak layak. Kalian keluarga Iskandar, demi apa? Pak Teguh mau mengakuinya sebagai guru, layaknya menentang takdir. Dia beraninya menolak. Walaupun menolak, juga nggak bisa bilang orang nggak layak. Andika, jangan asal bicara. Kalau aku dan Tuan Rizal nggak salah nilai bahwa dia sosok hebat itu, maka Pak Teguh memang nggak cukup layak. Mungkin aku sendiri pun nggak cukup layak.
Sudah bisa mulai babak kedua nggak? Pak Teguh, bangunlah. Kau memang belum cukup layak jadi muridnya. Eli, Bangunlah. Nanti saat orang Gunung Luhur datang, kalian bakal mengerti. Gunung Luhur? Apa maksudnya Gunung Luhur yang pelindung Nusantara itu? Katanya Nusantara punya sekte pelindung negara. Bahkan Sultan Nusantara harus dalam sekte ini. Memang orang Gunung Luhur bakal datang? Pengaruh Raja Selatan sebesar ini. Bahkan orang Gunung Luhur juga datang merayakan ulang tahunnya. Gak mungkin. Ini gak mungkin. kakek, Gunung Luhur itu apa? Gunung Luhur itu dewa sejati di Nusantara. Mereka itu para praktisi. Sultan bertemu mereka pun harus hormat. Praktisi? Di dunia ini ada orang seperti itu? Aduh, dunia ini begitu luas. Jangan jadi katak dalam tempurung. Kalau aku bisa diterima jadi murid di Gunung Luhur, apa artinya warisan keluarga Iskandar? Apa artinya juga jadi orang paling jenius? Di depan orang-orang itu, kekayaan, kuasa, dan reputasi hanyalah hal sepele. Tommy, orang Gunung Luhur jarang muncul. Nanti adalah kesempatanmu. Ayah, cari cara untuk mendekati tokoh hebat Gunung Luhur. Kalau bisa dapat perhatian mereka, walaupun cuma jadi pembantu, kau akan cepat naik daun. Pembantu? Walaupun jadi pembantu, asal berasal dari Gunung Luhur. Raja Selatan kalau bertemu denganmu juga akan menganggapmu setara. Apa? Gunung Luhur, dari reaksi orang-orang ini, sepertinya itu aliran kultivasi dari dunia ini. Menarik. Kakak senior, Rizal, kalau kami ke sana sia-sia. Kau nggak akan selamat. aku gak mungkin berani bohong di depan kakak senior. Aku dari Raja Selatan merasakan aura yang muncul darinya sangat menyesakan. Dan malam sebelumnya, kami lihat dia berlatih sambil menyerap energi alam seisi kota. Seisi kota, kau bercanda ya? Yang bisa mencapainya setidaknya sosok kuat dengan energi utama. Mana mungkin ada orang seperti itu? Makanya, aku mengundang kakak senior untuk memastikan keberadaannya. Begitu guru dengar soal ini, beliau mau datang langsung. Cepat siap-siap, guru sebentar lagi tiba. Baik. Menarik. Menyerap energi alam seisi kota. Meskipun palsu, setidaknya dia juga seorang praktisi di dunia manusia, kan? Guru, Rizal dari kecil suka membual. Bagaimanapun juga, kalau dia seorang praktisi dan usianya baru 10 tahun, aku justru bisa langsung menerimanya jadi murid. Beri dia satu kesempatan. Apa? Guru, Anda sendiri mau menerima murid? Anda adalah sosok hebat yang sebentar lagi menapaki 3 puncak energi utama. 3 energi utama? Semua orang bilang aku hampir mencapai titik itu. Tapi sebenarnya itu titik yang selamanya nggak mungkin dicapai manusia. Itu cuma jadi legenda saja. Dalam legenda, di atas 3 energi utama ada 5 esensi asal. Itu sudah seperti dewa. Sepertinya sudah nggak mungkin bagiku. Andika bahkan bisa menyambung yang nggak tertandingi. Menurutku, nggak perlu tes tentang wawasan lagi kan? Memang benar. Walaupun babak pertama menilai kecerdasan, tapi bakat yang ditunjukkan Andika, menurutku pribadi, babak kedua juga pantas dia jadi juaranya. Maka nggak perlu ada tes lagi. Memang benar. Alat lukis klasik. Bagaimana cara menilainya? 3 guru, silahkan beri penilaian. Karena Pak Anton bilang, Andika menguasai lebih dari 10 gaya kaligrafi. Aku nggak percaya. Jadi, kita uji saja kaligrafinya. Baik. Mari, uji lebih dari 10 jenis kaligrafi. 10 jenis? Ini juga terlalu sulit. Siapa yang bisa sampai 10 jenis? Benar. Benar. Pak Teguh, maksudmu? 4 prinsip klasik. Menjadi teladan bagi semesta. Menjadi penopang rakyat. Meneruskan ilmu leluhur. Menciptakan kedamaian abadi. Tulis 4 kalimat ini 10 kali. Setiap kali pakai gaya kaligrafi yang berbeda. Dia sengaja merepotkanku ya? Kayaknya mau menyerang Andika. Jelas-jelas mau mempersulit dia. Kok bawa-bawa kita? Lagian aku juga nggak bisa 10 jenis Aku kaligrafi. cuma bisa kayak tegak. Mana mungkin ada orang yang bisa 10 jenis kaligrafi? Tenang. Kau berani terima tantangannya.
Kau berani terima tantangannya? Siapa takut? Jangan-jangan dia memang bisa 10 jenis kaligrafi. Pokoknya aku nggak bisa. Aku menyerah. Tapi, aku nggak percaya dia bisa 10 jenis kaligrafi. Aku juga nggak percaya. Aku juga menyerah. Jadi, maksud kalian? Pak Teguh, aku menyerah. Aku nggak bisa 10 jenis kaligrafi, apalagi menulis 10 kali. Benar, aku juga menyerah. Tes kali ini benar-benar gak ada artinya. Semuanya cuma disiapkan untuk biasa aja. Ini sama sekali bukan adu sastra. Soalnya yang disiapkan, gak ada yang bisa kita kerjakan. Kita cuma seperti pajangan. Benar, memang begitu. Tes ini gak ada artinya. Sekarang, kalian malah menyuruh kami pakai 10 jenis kaligrafi. Menulis 4 prinsip klasik. Aku nggak percaya. Di dunia ini, mana ada orang yang bisa menguasai 10 jenis kaligrafi. Kecuali... gaya tangka yang kuat banget. Cara pegang kuasnya dan gerakannya stabil banget. Dia kelihatan seperti ahli kaligrafi yang sudah berlatih 10 tahun. Tangkai yang bagus banget. Sudah aku beritahu. Kalian gak percaya. Kaligrafinya hebat banget. Sekarang sudah lihat kan? Memang tangkai yang bagus banget. Hati-hati. Mari. Tulisan gaya rumput. Kaligrafi paling susah itu gaya rumput. Dia juga bisa gaya rumput. Abstrak sekali, aku nggak bisa baca. Dasar buta huruf, ini bukan abstrak. Di dalamnya ada makna tersendiri. Benar. Coba lihat, tiap huruf sedang bergerak, seolah-olah hidup. Bagus. Gaya rumput yang bagus. Tinta belum kering. Hati-hati saat simpan. Gaya tulis jalan. Gaya tulis jalan. Ku bilang dia bisa gaya tulis jalan kan? Kalian gak percaya. Ini gaya tulis jalan ya. Rasanya tiap huruf seperti hidup. Gak yakin. Ternyata dia bisa gak yakin. Beneran gak Kok yakin. dia bahkan bisa gaya tulisan kuno? Jenius. Memang jenius. Ibumu pernah bilang, walaupun orang lain bilang kau bisu, tapi dia selalu percaya. Kau itu naga sejati. Sebenarnya aku juga percaya, tapi aku gak berani maju. Gaya lisu. Ini gaya lisu. Ini gaya lisu yang legendaris itu hebat banget bukan? Dia beneran bisa. Percaya. Makanya. Apa hebatnya? Sekalipun dia berbakat, apa gunanya? Orang dari Gunung Luhur akan segera tiba. Aku cuma perlu cari cara mendekati orang Gunung Luhur. Kakakku juga tetap bisa menginjak-injakmu. Bisu yang tetap bisu di mataku. Kau selamanya bisu. Walaupun bisa bicara, bagiku kau tetap orang cacat. Guru, kakak senior. Ini gaya tulis apa? Gak pernah lihat. Ini... Kerasa banget nuansanya, tapi aku nggak kenal. Ciptaannya ya? Ini. Gaya tulisan ramping. Gaya tulis ramping itu apa? Ini gaya tulis ramping yang dipopulerkan oleh Kaisar Dinasti Song. Meskipun tipis, tetap berkarakter. Bukan hanya berhasil melakukannya, tapi juga menuliskannya. Nggak perlu menulis lagi. Hah? Apa? Setelah kau menulis gaya kuno dan gaya tulis ramping, aku langsung tahu di dunia kaligrafi nggak ada yang bisa menyaingimu. Nggak perlu membuktikan apapun lagi pada orang biasa. Juara utama. Hah? Langsung jadi juara utama? Juara utama? Ini Kuakui sepenuh hati. Memang pantas. juara utamanya adalah keluarga Iskandar. Andika. Hah, dia juara utama. Juara utama. Sudah puluhan tahun. Keluarga Iskandar gak punya cendekiawan. Memang pantas. Aku nggak gampang kagum, tapi hari ini aku beneran kagum padamu. Selamat. Selamat. Kuakui sepenuh hati. Keluarga Iskandar, Apa? Dia bilang Siapa apa? ya? hari ini sudah kau angkat keluarga Iskandar sampai puncak kan? Cukup tinggi belum?
Kalau belum, hari ini akan kuangkat keluarga Iskandar lebih tinggi lagi. Ada apa? Kok rasanya ada yang aneh? Ada apa sebenarnya? Di sini, di sini. Rizal, kuharap kau nggak memberi laporan palsu. Enggak mungkin. Setidaknya juga anak muda berbakat. Anak muda berbakat sudah banyak. Bagi kita praktisi yang sudah melampaui duniawi, mereka bagai semut. Iya. Arman, aku tanya padamu. Hari ini aku sudah mengangkat keluarga Iskandar. Cukup tinggi belum? Kenapa dia bilang gitu? Langsung panggil nama kakeknya? Ada yang aneh. Ada apa ini? Andika, jangan. Tutup mulutmu. Andika, jangan kira jadi juara utama sudah hebat banget. Juara utama itu harusnya pada Tommy. Aku tanya, sudah cukup tinggi belum? Kalau sudah cukup, aku sudah menunaikan janjiku. Kalau begitu selanjutnya, janjimu padaku gimana? Pergi ke makam ibuku pakai baju duka, bilang telah salah menilai. Andika, kok aku nggak ingat pernah janji apa padamu? Walaupun aku sudah janji padamu, tapi ibumu cuma wanita biasa. Ditambah lagi lebih muda dariku. Aku kepala keluarga Iskandar. Aku ini muka keluarga Iskandar. Mana mungkin aku bersujud di makamnya? Jadi, kau nggak mengakuinya? Andika, kau harus memahamiku. Kita ini keluarga terpandang. Nama baik dan reputasi penting banget. Kalau kau memahamiku, kau bisa mewarisi harta keluarga Iskandar. Kalau kau nggak bisa, lupakan saja. Mewarisi harta keluarga Iskandar? Konyol sekali. Kalian sama sekali nggak tahu. Harta dan kekuasaan yang kalian sebut di mataku hanyalah hal sepele. Wah, harta dan kuasa hanyalah hal sepele. Saya menghadap kepala Gunung Luhur, kakak senior Gunung Luhur. Saya menghadap ketua Gunung Luhur, kakak senior Gunung Luhur. Apa? Ketua Gunung Luhur? Bukan cuma orang dari Gunung Luhur yang datang, bahkan ketuanya langsung datang. Ternyata ini Ketua Gunung Luhur. Ketua Gunung Luhur tiba, masih belum berlutut beri hormat, ingin dihabisi sekeluarga ya. Raja Selatan saja sudah berlutut. Ayo cepat berlutut. Ayo cepat berlutut. Hormat kepada Ketua Gunung Luhur. Biasa saja. Dia praktisi dari dunia ini. Baru sampai tingkat manusia langit. Di sekujur tubuhnya gak ada gelombang energi sama sekali. Antara pencapaiannya di atasku. Gak bisa kutebak. Atau dia cuma orang biasa. Kau cepat berlutut dan beri hormat. Kau cepat berlutut dan beri hormat. Kau kira kau siapa? Dia cari mati ya. Sayang banget. Baru jadi juara utama. Sudah mau gugur. Beraninya gak hormat sama Dia Gunung mau Luhur. mencelakai keluarga Iskandar ya. Kau tahu nggak apa yang kau bilang? Ku bilang, kau kira kau siapa? Aku adalah murid utama guru Gunung Luhur. Namaku adalah Pendeta Bangau. Gunung Luhur itu apa? Hah? Dia beneran cari mati ya. Guru Gunung Luhur itu pelindung Nusantara. Semua praktisi di Nusantara berkumpul di sana. Ada 300 murid di bawahnya. Berlutut demi menebus dosa 300 murid Gunung Luhur itu. Menimbang aku penuh welas asih. Aku nggak menghabisi kalian. Kau tahu nggak kau bilang apa? Cari mati ya, dia bilang mau menghabisi Gunung Luhur. Anak ini sudah gila ya. Dia sebenarnya praktisi atau bukan? Kalau iya dia sehebat apa? Sampai bisa bilang begitu. Kalau bukan, apa cuma ucapan polos anak kecil? Masih muda dan gegabah. Sama sekali nggak tahu apa arti omongan itu. Jangan-jangan aku bakal ikut terseret. Andika, cepat berlutut. Cepat sujud pada Tuan Besar Gunung Luhur. Cepat berlutut.
Dia itu anak yang dibuang keluarga Iskandar. Apa yang dia ucapkan gak ada hubungan dengan kami, gak ada hubungan. Anda berbesar hati. Kalau mau hukum saja Andika. Dia bukan anggota keluarga Iskandar. Dia nggak bisa mewakili kami. Dia sudah dibuang dari keluarga Iskandar. Tolong jangan sampai menyeret keluarga Iskandar. Tolong jangan. Apa aku anggota keluarga Iskandar? Apa aku anggota keluarga Iskandar? Bukan. Kau bukan anggota keluarga Iskandar. Kau anak buangan. Apa aku anak buangan keluarga Iskandar? Tuan, marganya bukan Iskandar. Dia bukan anggota keluarga Iskandar. 7 tahun yang lalu, dia sudah diusir dari keluarga Iskandar. Para petinggi Gunung Luhur, semua ini hanya omongan sesumbarnya. Gak ada hubungannya sama keluarga Iskandar. Gak ada hubungannya. Jangan sampai ada bunuh yang gak salah. Aku tadi sudah bilang margaku bukan Iskandar. Namaku Angkasa. Tapi kalian ngotot bilang aku keluarga Iskandar. Darah keluarga Iskandar mengalir di tubuhku. Maka aku harus ada di sini. Membantu keluarga Iskandar menjadi juara. Mengangkat keluarga Iskandar setinggi langit. Diam kau. Kapan aku pernah bilang begitu? Kau bukan anggota keluarga Iskandar. Kau gak punya darah keluarga Iskandar. Kau bahkan gak bermarga Iskandar. Benar, kau sendiri bilang. Namamu Angkasa. Namamu bukan Andika. Ayah, kau lagi bicara apa? Ayah, kau lagi bilang apa? Diam! Sayang, sepertinya anak kita menendangku. Aku tetap mau bicara. Kalian seumur hidup cuma tenggelam dalam gengsi dan kepentingan keluarga terpandang. Bahkan keturunan sendiri gak berani diakui. 7 tahun lalu, saat Andika 3 tahun belum bisa bicara, kalian ingin mengusirnya dari keluarga Iskandar. Katanya, keluarga Iskandar cuma boleh melahirkan jenius. Kalau melahirkan anak bisu, bisa ditertawakan orang-orang. Diam kau! Diam! Dia baru 3 tahun. Kalian sudah mengusirnya dari rumah. Bahkan istriku ikut mengusir dari keluarga Iskandar. Aku nggak setuju kalian bilang. Aku nggak peduli reputasi keluarga. Aku nggak setuju kalian bilang. Aku anak durhaka. Mengabaikan kepentingan bersama. Demi apa? Apa kalian tahu gimana hidupku selama ini? Tahu nggak? Istriku selama ini membesarkannya sendiri. Aku gak ada di samping mereka. Istriku meninggal. Aku juga gak ada di sampingnya. Setiap hari hidup seadanya. Dihantui rasa bersalah. Hari ini jamuan ulang tahun Raja Selatan. Kau takut keluarga gak lengkap. Bisa disalahkan Raja Selatan. Makanya Andika dipanggil kembali ke rumah. Aku tahu kalian cuma manfaatin dia. Tapi aku tetap merasa senang. Karena aku bisa bertemu putraku lagi. Aku bisa bilang ke orang lain, dia putraku. Kalian suka bakatnya. Suruh dia unjuk bakat. Dia ajang adu sastra. Bahkan bilang, dia keturunan keluarga Iskandar. Harus buat keluarga bangga. Hari ini orang Gunung Luhur datang. Andika gak mau berlutut. Kalian takut dia menyeret keluarga Iskandar. Lalu sekarang gak mengakuinya. Jadi dia anggota keluarga Iskandar bukan. Dia kasihan banget. Jadi dia anggota keluarga Iskandar bukan. Dia kasihan banget. Anak buangan dipanggil kembali. Menyentuhnya dengan kasih keluarga. Lalu diputus hubungan begitu saja. Keluarga Iskandar tega banget. Dia kasihan banget. Cobaannya begitu banyak. Bakat luar biasa di usia 10 tahun. Menggemparkan semua orang. Hari ini, entah kau hidup atau mati. Kelak akan jadi idolaku. Bukan. Dia bukan anggota keluarga Iskandar. Dari 7 tahun lalu bukan lagi. Aku sudah mengusirnya dari keluarga Iskandar. Baik. Kau nggak mengakuinya. Aku mengakuinya. Hari ini aku bicara terang-terangan. Aku adalah ayahnya. Namaku Surya. Sudah paham, sudah mengerti. Nah, aku bersimpati pada pengalamanmu. Gak segan menghadapi keluarga terpandang itu. Tapi kau berani kurang ajar sama Gunung Luhur. Bahkan bicara sesumbar. Sekalipun aku bersimpati, walaupun kau baru 10 tahun. Hari ini, kau tetap harus mati. Rizal? Kakak senior. Ayo, beri pelajaran pada anak itu. Baik. Walaupun kau baru 10 tahun dan sangat berbakat, tapi jangan salahkan aku harus turun tangan. Setelah hari ini, kau akan jadi jenius nomor 1 di Provinsi Selatan. Namamu akan bergema di seluruh Nusantara. Kalau ada masalah hadapi aku saja. Kau. Minggir. Andika. Berdiri di belakangku. Jangan sok jadi pahlawan di depanku. Kau cukup bagus. Kumaafkan kau. Lihat jari ini kan? Biar ku pakai jari ini untuk menghabisimu. Arogan.
Jurus jari bunga Dharma. Satu jari tangan. Kok bisa begitu? Nggak mungkin, nggak mungkin. Praktisi, Amitabha, aku gak menghabisinya. Aku cuma membantunya menuju surga bahagia. Setiap langkah menumbuhkan teratai. Ini setiap langkah menumbuhkan teratai yang legendaris. 3 energi utama. Praktisi. 3 energi utama. Amitabha. 5 esensi awal. Tolong aku, Guru, tolong aku. 5 esensi awal. Di dunia ini ternyata beneran ada sosok kuat dengan 5 esensi awal. Menolongmu. Dia bahkan gak bisa menolong dirinya sendiri. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Akhirnya di sisa hidupku bisa melihat sosok 5 esensi awal. Mati pun enggak sia-sia. Aku mohon, jadikan aku muridmu. Aku bersedia mengakui Anda sebagai guru. Mohon Anda terima aku. 3 energi utama adalah pencapaian yang kuimpikan. Kalau aku bisa mencapai titik itu, seumur hidup, rela kerja keras. aku teguh mengakuimu sebagai guruku. Jadi muridku, mau mengakuiku sebagai guru, memangnya kau layak? Aku memang gak layak. Aku ini pamanmu Andika. Aku ini bibimu Andika. Aku kakekmu. Kakek salah. Ayo pulang. Kau masih bengong? Ayo ayah, Kau panggil aku apa? ayo ayah. Wah! Andika. Ayah nggak berguna. Ayah minta maaf padamu. Andika, aku ini kakak sepupumu. Mulai sekarang kakak sepupumu jadi pengikutmu Andika, ya. Di tubuhmu masih mengalir dalam keluarga Iskandar. Margamu Iskandar. Adik sepupu. Andika. 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 Di mana makam ibu sebenarnya? Di mana makam ibu sebenarnya? Sembarangan. Itu bibimu. Aku ini ibumu. Bibi menganggapku seperti anak kandung. Memang bukan ibu tapi melebihi ibu. Di hatiku sudah kuanggap seperti ibu sendiri. Kalau bukan karena dulu aku masih kecil, aku gak mungkin biarin kakek mengusirnya. Aku jadi terlibat gara-gara kalian. Omong kosong. Semua karena ayahmu. Dia mau merebut harta. Aku dihasut olehnya. Bukan begitu. Maya itu menantu yang Kamu paling meninggal, kusukai. Aku gak sempat berkabung. Aku sungguh menyesal. Memang bukan ibu, tapi melebihi ibu. Ibumu. Makam Nyonya Maya sebenarnya di mana? Kepala keluarga Andika juga nggak bilang lokasinya. Kita sudah berniat datang bersujud. Dia cuma bilang kita nggak pantas. Walaupun katanya nggak pantas, tapi tetap harus datang bersujud. Sudah cari 3 hari. Harus ketemu. Surat penyesalan sudah kutulis puluhan ribu kata. Cuma demi di depan makamnya bilang, keluarga Iskandar telah salah menilai. Kalau gak ketemu gimana? Kalau gak bersujud minta maaf depan makam, Andika gak mungkin memaafkanku. Kalian mencelakaiku. Makam saja gak bisa ditemukan. Apa gunanya kalian? Kalian menghancurkan masa depanku. Bisa bertanggung jawab. Ibu, di mana makammu? Keluarga Iskandar telah salah menilai. Maya
Keluarga Iskandar telah salah menilai.